Kirana, dalam amarah, mengambil kotoran sapi dan mengoleskannya ke wajah Ibu Sri. Namaku Kirana Putri Hartono, dan aku dilahirkan di tengah dunia yang selalu mengukur harga seseorang dari label yang melekat di bajunya, dari merek mobil yang dikendarainya, dan dari seberapa besar rumah yang bisa ia sebut sebagai milikku. Aku tumbuh di sebuah kompleks eksklusif di Pondok Indah, Jakarta Selatan, di mana pagar setinggi 3 meter bukan hanya untuk keamanan, tapi sebagai simbol bahwa kami, keluargaku, berada di luar jangkauan dunia biasa. Ayahku, Pak Hartono, adalah pengusaha properti yang namanya sering muncul di majalah Forbes Indonesia. Ibuku, Bu Lestari, dulu seorang model, kini lebih sibuk mengatur jadwal amal dan arisan para istri pejabat. Di rumah kami, kata miskin diucapkan seperti kutukan, dan aku adalah putri dari dunia itu. Dunia yang bersih, sempurna, dan terlihat. Aku tidak pernah merasa bersalah karena memandang rendah orang-orang yang tidak seperti kami. Bagiku, itu bukan sombong, itu realistis. Dunia ini keras. Hanya yang kuat, yang berkelas, yang layak dihormati. Dan hari ini, hari pernikahanku, adalah puncak dari semua itu. Hari di mana aku akan membuktikan pada seluruh Jakarta bahwa Kirana Putri Hartono bukan sekadar anak pengusaha kaya. Aku adalah ikon. Pernikahanku dengan Dimas bukan sekadar cinta. Tentu, aku menyukainya. Ia tampan, pintar, lulusan MBA dari Singapura, dan memiliki senyum yang membuat perempuan lain iri. Tapi yang paling penting, pernikahan ini adalah strategi. Dimas berasal dari Jawa Tengah, dari sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercantum di peta Google. Tapi ayahku bilang, dia punya potensi. Jaringan, pendidikan, dan yang penting, rendah hati. Cocok untukmu, Nak. Dia akan memperkuat citra kita sebagai keluarga yang tidak hanya kaya, tapi juga peduli pada talenta dari luar kota. Aku setuju. Tapi bagiku, peduli itu bukan berarti harus hidup di desa. Peduli itu ketika kau memberi donasi besar di acara amal, ketika kau membangun klinik dengan nama keluargamu terpampang besar di atas pintu, bukan dengan berpakaian lusuh dan berjalan kaki di tanah berlumpur. Hari ini, Ballroom Hotel Grand Mahakam dipenuhi bunga mawar merah impor, lampu kristal yang meneteskan cahaya seperti hujan emas, dan karpet merah sepanjang 50 meter yang menggambarkan jejakku menuju takdir. Tamu datang dengan pakaian haute couture, sebagian bahkan datang dengan helikopter pribadi. Media sudah siap di luar, kamera siaga, karena ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah event sosial terbesar tahun ini. Aku memakai gaun rancangan desainer Prancis dengan sulaman kristal yang memakan waktu 3 bulan dan biaya yang bisa membangun 2 sekolah desa. Rambutku dikepang dengan mahkota berlian keluarga, dan wajahku sempurna, tanpa celah, tanpa noda. Aku melihat ke cermin, sempurna. Aku adalah perwujudan dari mimpi setiap perempuan kota, cantik, kaya, dicintai, dan dihormati. Tapi kemudian, di tengah semua kemewahan itu, sesuatu terjadi. Aku sedang berdiri di depan altar, menunggu Dimas datang dari lorong bunga, ketika pintu utama ballroom terbuka. Angin masuk, membawa debu halus dan bau tanah basah. Dan di sana, berdiri seorang wanita tua. Tubuhnya kecil, membungkuk, sedikit, memakai kebaya lusuh yang tampak sudah puluhan kali dicuci, dengan selendang yang sobek di ujungnya. Sandal jepitnya kotor, dan rambutnya yang putih diikat dengan cepat. Ia membawa tas kain kecil, dan matanya mencari-cari sesuatu di antara keramaian. Aku langsung tahu, itu Ibu Dimas. Aku tidak pernah bertemu langsung dengannya. Dalam semua percakapan dengan Dimas, ia hanya menyebut ibunya sebagai perempuan sederhana yang tinggal di desa. Aku membayangkan seorang ibu muda yang hanya kurang beruntung, bukan ini. Ini seperti adegan dari film petaka yang diputar di acara sosial malam minggu. Seorang ibu miskin yang datang ke pesta mewah untuk meminta uang, tapi tidak. Ini pernikahanku. Dan ia tidak boleh merusaknya. Aku meremas tangan Bu Rini, sahabatku sejak kuliah, yang berdiri di sampingku sebagai pengiring. Siapa yang mengizinkan dia masuk? Bisikku.
Suaraku gemetar karena kemarahan. Bu Rini mengerutkan dahi. Kayaknya, dia Ibu Dimas, kan? Aku tahu itu. Tapi lihat penampilannya. Dia seperti pengemis yang tersesat. Tidak mungkin dia ikut dalam foto-foto. Semua orang akan mengira kita menikahkan anak pengusaha kaya dengan anak petani. Bu Rini menatapku dengan ekspresi campur aduk. Sedikit ngeri, sedikit setuju. Kau benar. Tapi Dimas pasti ingin ibunya hadir. Tentu saja. Tapi bukan seperti ini. Harusnya dia datang dengan pakaian yang layak. Bukan dengan bau tanah dan keringat seperti baru selesai membajak sawah. Di tengah kepanikanku, Dimas akhirnya muncul dari lorong. Ia tampak tenang, elegan, dengan jas hitam yang pas di tubuhnya. Ia tersenyum ke arahku, tapi matanya langsung tertuju pada wanita tua itu. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku merasa terabaikan. Matanya berbinar, bukan ke arahku, tapi ke arah ibunya. Ia tidak buru-buru ke altar. Ia berjalan pelan, lalu menunduk dan mencium tangan ibunya. Pelan, penuh hormat. Seolah-olah di tengah semua kemewahan ini, satu-satunya orang yang benar-benar penting baginya adalah perempuan yang berpakaian lusuh itu. Tamu-tamu mulai berbisik. Aku mendengar komentar-komentar pelan. Lihat itu? Siapa dia? Kayaknya ibu pengantin pria. Kasihan, pasti bangga bisa datang. Tapi kok bajunya kayak gitu? Ngeri. Aku merasa darahku mendidih. Ini bukan tentang rasa kasihan. Ini tentang image. Aku tidak bisa dilihat berdiri di samping seorang ibu mertua yang membuat orang-orang merasa iba. Aku ingin mereka melihatku sebagai perempuan yang sempurna, yang memiliki segalanya, termasuk keluarga mertua yang layak. Aku mendekati Dimas, berbisik keras. Suruh dia duduk di belakang, jangan di depan. Aku tidak mau difoto dengan dia di sampingku. Dimas menatapku, matanya tenang. Ibuku duduk di sampingku, dia ibuku. Tapi lihat dia. Dia akan merusak semuanya. Orang-orang akan mengira kita menikahkan anak konglomerat dengan keluarga miskin. Aku tidak mau jadi bahan ejekan. Kalau mereka mengejek karena ibuku berpakaian sederhana, berarti mereka buta terhadap nilai seorang manusia, jawabnya pelan, tanpa emosi. Lalu ia berjalan, membimbing ibunya ke bangku paling depan, di samping pengantin pria. Aku ingin menangis, atau berteriak. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tetap tersenyum. Kamera sudah mengarah padaku. Dunia sedang menonton. Upacara berlangsung. Aku mengucap janji pernikahan dengan suara yang terdengar mantap, tapi di dalam, aku bergolak. Setiap kali aku melihat ke samping, mataku tertarik pada sosok Ibu Sri, begitu namanya, kata Dimas sekali. Ia duduk tegak, tidak malu, tidak gelisah. Ia menatap anaknya dengan penuh cinta, seolah-olah dunia ini hanyalah panggung kecil untuk mereka berdua. Dan aku? Aku merasa seperti pemeran tambahan dalam pernikahanku sendiri. Setelah akad, acara resepsi dimulai. Musik mengalun, sampahnya mengalir, dan aku mulai menari dengan Dimas. Tapi saat tarian pertama berakhir, Ibu Sri berdiri. Ia mendekat, pelan, dengan tangan terangkat. Mungkin untuk memberi restu seperti tradisi Jawa. Aku mundur setengah langkah. Ia tetap maju. Tangannya yang kasar, penuh kapalan, bergerak perlahan ke arah wajahku. Mungkin untuk menyentuh pipiku, simbol berkat seorang ibu. Aku menepisnya, keras. Jangan sentuh aku. Bentakku cukup keras agar beberapa tamu mendengar. Kau bau, kau kotor, pergi dari sini. Suasana membeku. Beberapa tamu menahan napas. Bu Rini membelalak. Dimas berdiri kaku, tapi tidak bergerak. Ibu Sri menarik tangannya perlahan. Ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menunduk, lalu berbalik pergi. Perlahan, tanpa suara. Tapi aku belum selesai. Di luar ballroom, seekor sapi kecil, bagian dari dekorasi tradisional yang Dimas minta sebagai simbol akar budaya, sedang berdiri di samping pagar. Kotorannya masih basah, aku melihatnya. Dan dalam kemarahan yang membakar, aku berjalan keluar,
mengambil segenggam kotoran itu, dan berlari ke arah Ibu Sri yang sedang berjalan menjauh. "Ini untukmu, ibu yang tidak tahu tempat," teriakku. Aku mendekat dan dengan semua kekuatanku mengusapkan kotoran itu ke wajahnya. Ia terhuyung, beberapa orang berteriak, kamera langsung mengarah. Aku tidak peduli. Aku merasa menang. Aku telah membersihkan noda dari hari sempurnaku. Dimas berdiri di ambang pintu. Ia melihat semuanya. Tapi ia tidak bergerak, tidak berteriak, tidak melakukan apa-apa, hanya menatapku. Dengan mata yang tiba-tiba terasa asing. Malam itu, aku tidur di suite pengantin, masih memakai gaunku, sambil menonton ulang video pernikahan. Aku mencari momen-momen indahku, senyumku, tarianku, kecantikanku. Tapi yang terus muncul di benakku adalah wajah Ibu Sri. Kotoran di pipinya, dan tatapan Dimas. Tapi aku meyakinkan diri, aku tidak salah. Aku hanya melindungi harga diriku. Esok. Harinya, media sosial meledak. Video itu, aku mengotori mertuaku, telah ditonton jutaan kali. Tapi aku masih belum tahu bahwa 1 minggu lagi, dunia akan terbalik. Dan aku akan menjadi orang yang paling malu di Indonesia. Aku bangun dengan kepala berat, seperti habis mabuk berat. Padahal aku hanya minum 2 gelas sampanye semalam. Cahaya pagi menyelinap melalui tirai sutra kamar pengantin suite, menyinari gaun pengantinku yang masih tergantung di manekin, seperti patung kehormatan atas kemenanganku. Di dinding, layar besar memperlihatkan rekaman pernikahan yang sedang diputar otomatis. Adegan aku menari dengan Dimas, lalu adegan ibunya datang. Dan kemudian, itu. Adegan yang membuatku menahan napas. Aku cepat-cepat mematikan layar, tapi bayangannya sudah tertanam. Aku mengusap kotoran ke wajah ibu mertuaku. Aku, Kirana Putri Hartono, anak dari keluarga terhormat, melakukan itu. Tapi dalam hati kecilku, aku masih membela diri. Dia yang memulai, dia yang merusak hari itu. Siapa? Yang datang ke pesta mewah dengan baju seperti pengemis? Apa dia tidak punya rasa malu? Aku mandi, menggosok kulitku hingga memerah, seolah-olah bisa menghapus rasa bersalah yang mulai merayap. Aku pakai parfum mahal kesukaanku, Baccarat Rouge Lumière 40. Harumnya kuat, mewah, seperti tembok pelindung dari dunia yang mulai terasa asing. Saat aku keluar, Bu Rini sudah menunggu di lobi hotel, wajahnya cemas. "Kan, kamu lihat belum?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Apa?" Jawabku berusaha terdengar dingin. Video itu viral. Di semua media. Di TikTok, Instagram, Twitter. Judulnya, "Pengantin Kaya Hina Ibu Mertua dengan Kotoran Sapi." Ada yang bilang kamu psikopat, ada yang bilang kamu wajib dipenjara. Aku tertawa, tawa yang kering, tidak tulus. Biarkan mereka bicara. Aku tidak peduli. Itu urusan keluarga kami. Tapi hatiku bergetar. Aku ambil ponsel. 1 jam kemudian, aku tahu dunia sudah berubah. Video itu, yang direkam oleh tamu dari balkon, telah ditonton lebih dari 12 juta kali dalam semalam. Komentar mengalir seperti air bah. Sebagian membenciku. "Dasar perempuan sombong. Mau jadi ratu tapi hatinya setan. Nggak pantas jadi istri, apalagi ibu. Biadab. Kayaknya dia lupa. Ibu mertuanya bisa jadi lebih kaya dari dia." Yang terakhir membuatku tersentak. Lebih kaya, aku tertawa lagi. Tapi kali ini, tawaku goyah. Bagaimana mungkin? Perempuan yang bajunya lusuh, sandalnya jebol, tangannya penuh tanah, lebih kaya dari aku. Aku yang punya apartemen di Singapura, tas Birkin, seharga mobil dan rekening yang tak pernah habis. Aku buka akun Instagram Dimas. Jarang aktif. Hanya beberapa foto. Buku, sawah, anak-anak desa. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pamer. Tapi ada satu foto lama. Dimas berdiri di depan sebuah gedung besar dengan tulisan Yayasan Cahaya Nusantara. Cabang Jawa Tengah. Di bawahnya, seorang perempuan berkebaya sederhana sedang membagi sembako. Wajahnya familiar, Ibu Sri. Aku zoom foto. Di latar belakang, ada plakat.
Diresmikan oleh Ibu Sri Mulyani, Ketua Yayasan 1998-2020. Aku mencari di Google. Ibu Sri Mulyani Yayasan Cahaya Nusantara. Hasilnya membuatku terduduk. Yayasan itu, yang ternyata memiliki 37 cabang di seluruh Indonesia, telah membangun lebih dari 120 sekolah, 15 puskesmas, dan puluhan program pertanian berkelanjutan. Mereka membantu korban bencana, memberi beasiswa, bahkan pernah menyelamatkan ribuan petani dari utang rentenir. Dan yang mengepalai semuanya selama 22 tahun. Ibu Sri. Tapi yang paling menohok, yayasan ini didanai oleh donasi pribadi pendiri yang memilih hidup sederhana meskipun memiliki aset miliaran rupiah. Aku menutup laptop, jantung berdebar kencang. Apa mungkin? Tidak. Mustahil. Ibu itu datang dengan sandal jepit. Tidak mungkin dia orang kaya, tapi benih keraguan sudah tumbuh. Aku... Telepon Dimas. Yes, I image you. Aku kirim pesan. Kenapa kamu diam kemarin? Kenapa kamu biarkan aku diperlakukan seperti itu? Tidak dibalas. Aku marah. Aku kirim lagi. Ini salahmu juga. Kenapa kamu tidak bilang kalau ibumu seperti itu? Kenapa kamu biarkan dia memalukan? Aku di depan semua orang? Masih diam. Aku pergi ke rumah orang tuaku di Pondok Indah. Ayah sedang sarapan, membaca koran. Judul utama, skandal pernikahan mewah, pengantin wanita hina ibu mertua dengan kotoran sapi. Ia mendongak, wajahnya muram. Kamu gila, Kirana. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya melindungi keluarga kita. Aku membela diri. Dia datang seperti pengemis, mau merusak citra kita. Citra? Citra lebih penting dari rasa hormat pada orang tua. Kamu lupa ajaran apa? Kamu lupa kita orang Jawa. Udar-udar guru, wong tuo, leluhur. Tapi dia bukan siapa-siapa. Dia tidak pantas duduk di barisan depan. Ayah menghela napas. Kamu belum tahu siapa dia ya? Aku menatapnya. Apa maksudmu? Semalam Bu Rini cerita. Katanya, ada tetua desa yang datang, Pak Sastro. Dia bilang, Ibu Sri itu bukan orang sembarangan. Dia mantan kepala yayasan besar. Bahkan pernah bantu perusahaan aku dulu, waktu hampir bangkrut karena banjir besar di Cikarang. Tapi aku tidak, tahu kok namanya. Mereka tidak mau disebut. Aku membeku. Yayasan itu menyelamatkan perusahaan ayahku, dan aku mengusapkan kotoran ke wajah penyelamat keluargaku. Aku duduk, tiba-tiba merasa lemas. Bayangan wajah Ibu Sri muncul lagi, bukan dengan kotoran di wajah, tapi dengan senyum lembut saat ia melihat Dimas. Bukan ekspresi ibu yang miskin, tapi ibu yang penuh damai. Siang itu, Bu Rini datang lagi. Ia membawa ponsel. Kan, kamu harus lihat ini. Ia memutar video dari akun TikTok desa. Judulnya, Ibu Sri, ibu dari desa yang tak pernah pakai uang sendiri. Video itu menunjukkan Ibu Sri sedang berjalan di sawah, membantu petani menanam padi. Ia memakai topi anyaman, bajunya basah oleh keringat, tapi matanya bersinar. Warga menyapanya dengan hormat. Ibu Sri, terima kasih untuk pupuknya. Ibu, anak saya sudah sembuh berkat obat dari klinik. Lalu muncul wawancara dengan seorang kakek tua. Ibu Sri itu dermawan. Dulu, dia punya rumah besar di kota. Tapi dia jual semua, bagi uangnya untuk desa. Sekarang, dia sengaja hidup sederhana, biar bisa merasakan susahnya rakyat kecil. Katanya, kalau hidup enak, kita jadi buta. Aku menutup muka. Air mata jatuh tanpa kusadari, aku salah. Aku sangat salah, tapi aku masih berusaha menyangkal. Mungkin mereka berlebihan, mungkin dia hanya berpura-pura baik. Tapi malam itu, Dimas akhirnya membalas pesanku. Hanya satu kalimat. Besok aku akan ke desa. Kamu harus datang. Dan kamu harus siap melihat kebenaran. Aku tidak tidur semalam itu. Aku membayangkan wajah-wajah tamu yang tertawa saat aku menghina Ibu Sri. Aku membayangkan komentar jahat di media sosial. Aku membayangkan ayahku yang malu. Dan yang paling menyakitkan, aku membayangkan tatapan Dimas. Saat aku mengusapkan kotoran itu, ia tidak marah, ia tidak membenciku, tapi yang lebih mengerikan, ia tampak kecewa, dan kekecewaan itu lebih sakit daripada kemarahan. Aku melihat ke cermin.
perempuan cantik di dalamnya, dengan riasan sempurna. Rambut bergelombang, kulit bersinar, tiba-tiba terasa asing. Oh, seperti topeng. Seperti boneka mahal yang kosong di dalam. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku benar-benar layak disebut manusia? Aku menulis surat. Di tengah malam. Hanya untuk diriku sendiri. Jika aku benar-benar mulia, mengapa aku takut pada seorang ibu yang berpakaian lusuh? Jika aku benar-benar berkelas, mengapa aku merasa terancam oleh kesederhanaannya? Mungkin aku bukan yang paling tinggi. Aku hanya yang paling keras berusaha terlihat tinggi. Aku menyimpan surat itu di laci. Keesokan paginya, aku memakai baju sederhana, kemeja putih dan celana panjang. Tidak ada perhiasan, tidak ada sepatu hak tinggi. Aku naik mobil bersama Dimas, tanpa kata-kata. Perjalanan dari Jakarta ke desa kecil di Jawa Tengah memakan waktu 5 jam. Pemandangan berubah dari gedung pencakar langit ke sawah yang menghijau, dari lampu neon ke lampu minyak, dari kemewahan ke kesederhanaan, dan di ujung jalan tanah yang berdebu, terlihat gapura kecil dengan tulisan, "Selamat datang di Desa Sumbermulyo, Desa Penghargaan Nasional 2022." Aku tidak tahu apa artinya, tapi aku tahu, aku akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa maluku. Aku akan menghadapi kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil. Desa Sumbermulyo terlihat seperti tempat yang dilupakan waktu. Jalan berbatu, rumah-rumah kayu dengan atap daun kelapa, dan anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki. Udara di sini berbeda, tidak dipenuhi asap kendaraan atau suara klakson, tapi oleh kicau burung, denting lonceng kerbau, dan deru angin yang menyapu padi menghijau. Aku duduk di mobil, menatap keluar dengan rasa asing yang menyiksa. Aku tidak pernah membayangkan akan datang ke tempat seperti ini. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena tempat seperti ini tidak pernah masuk dalam peta hidupku. Di dunia yang aku kenal, desa hanyalah latar belakang foto yang dibuat autentik untuk Instagram. Bukan tempat nyata yang dihuni manusia, dengan hati, mimpi, dan harga diri. Kami tiba di balai desa, sebuah bangunan sederhana dari kayu dan semen, dengan atap seng yang sudah berkarat. Tapi yang mengejutkanku, di depannya berkumpul ratusan orang, laki-laki, perempuan, tua, muda. Mereka bukan datang untuk mengejekku. Mereka datang karena Dimas telah mengumumkan pertemuan penting. Aku turun dari mobil dan langsung merasakan tatapan mereka. Tidak bermusuhan, tidak penuh kebencian, tapi menghakimi. Seperti mereka sudah tahu siapa aku sebelum aku bicara. Seperti mereka sudah membaca dosaku sebelum aku bertobat. Dimas berjalan di depan, tenang, seperti pulang ke rumah. Ia menyapa setiap orang dengan jabat tangan, panggilan akrab, senyum hangat. Ia bukan sekadar anak yang kembali. Ia adalah putra desa yang dicintai. Dan aku hanya bayangan di belakangnya. Pengantin yang viral karena aksinya yang memalukan. Kami masuk ke balai desa. Di dalam, ada panggung kecil, mikrofon, dan layar proyektor. Warga duduk di bangku bambu, beberapa membawa kipas dari daun kelapa. Aku duduk di barisan depan, jantungku berdebar seperti akan meledak. Aku ingin lari, tapi Dimas duduk di sampingku dan ia berkata pelan, tanpa menatapku, "Kamu harus dengar ini." Sampai akhir, aku mengangguk, mulutku kering. Pertemuan dimulai. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Sastro, naik ke panggung. Ia membuka dengan doa, lalu berkata dengan suara berat, "Hari ini, kami tidak berkumpul untuk menghakimi. Kami berkumpul untuk mengingatkan bahwa di dunia ini ada nilai yang lebih tinggi dari uang. Ada kemuliaan yang tidak terlihat oleh mata. Dan ada seorang ibu yang selama puluhan tahun diam-diam menjadi cahaya bagi kami semua." Layar menyala. Foto. Demi foto muncul. Foto Ibu Sri di berbagai tempat, membagi sembako, mengajar anak-anak di gubuk, meninjau pembangunan sekolah, menangis di tengah korban bencana. Lalu muncul dokumen, laporan keuangan yayasan, surat penghargaan dari presiden,
Artikel koran dari 15 tahun lalu, Ibu Sri Mulyani, wanita yang menyelamatkan 10 desa dari kelaparan. Aku terdiam, ini bukan rekayasa. Ini nyata. Dan semakin banyak fakta yang terungkap, semakin dalam rasa maluku menghujam. Pak Sastro melanjutkan, Ibu Sri bukan orang miskin. Beliau adalah mantan Direktur Utama Yayasan Cahaya Nusantara. Selama 22 tahun beliau mengelola dana triliunan rupiah. Tapi tahu apa yang beliau lakukan? Beliau tidak pernah mengambil gaji penuh. Hanya cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Harta beliau, tanah, saham, rumah, disumbangkan untuk pembangunan desa, sekolah, dan klinik. Bahkan mobil mewah satu-satunya dijual untuk membeli alat pertanian bagi petani. Aku menunduk. Aku teringat wajahnya di hari pernikahanku. Lusuh, tanpa perhiasan, tanpa tas branded. Sekarang aku tahu, itu bukan karena miskin. Itu karena pilihan. Pilihan untuk hidup rendah hati. Pilihan untuk tidak memamerkan. Pilihan untuk menjadi seperti rakyat kecil, agar bisa memahami penderitaan mereka. Dan, aku menghina orang seperti itu dengan kotoran sapi. Tiba-tiba, suara Dimas menggema dari panggung. Ia naik, tanpa emosi, tanpa kemarahan. Hanya tenang, seperti samudra yang dalam. Saya ingin bicara tentang hari pernikahan saya, katanya. Suaranya tegas namun lembut. Hari di mana ibu saya datang dengan penuh cinta. Hari di mana saya melihatnya tersenyum, meski tahu ia akan dihina. Aku menahan napas. Saya tahu akan terjadi. Saya tahu Kirana akan malu. Saya tahu dunia ini, terutama dunia yang ia kenal, akan menilai ibu saya dari bajunya, dari sandalnya, dari penampilannya. Tapi saya juga tahu, jika saya langsung membela ibu saya di depan umum, itu akan jadi drama. Orang akan berpihak, bertengkar, dan nama baik ibu saya tetap tercoreng. Maka saya memilih diam. Aku menatapnya. Matanya tidak menyalahkanku. Tapi lebih menyakitkan, ia melihatku seperti melihat seseorang yang sedang buta. Kebisuan saya bukan karena takut, bukan karena durhaka, tapi karena saya percaya kebenaran harus muncul dengan cara yang benar. Hari ini, di depan kalian semua, saya ingin dunia tahu siapa Ibu Sri sebenarnya. Bukan sebagai ibu mertua yang dihina, tapi sebagai perempuan yang telah menyelamatkan beribuan nyawa tanpa pernah meminta terima kasih. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Di layar muncul foto lama. Ibu Sri menandatangani dokumen bantuan untuk korban banjir di Cikarang tahun 2013. Aku zoom gambar itu. Nama perusahaan penerima bantuan, PT Hartono Pratama Group. Darahku membeku. Perusahaan, ayahku. Aku berdiri, gemetar. Dimas, apakah ibumu yang menyelamatkan perusahaan ayahku? Ia menatapku. Ya. Saat banjir besar, perusahaan hampir bangkrut. Utang menumpuk. Tapi Yayasan Cahaya Nusantara memberi pinjaman lunak tanpa jaminan. Syaratnya hanya satu. Jangan pernah sebut nama saya. Ayahmu mungkin tidak tahu siapa yang menolong. Tapi, Aisyah dan Ibu Deserda, aku jatuh berlutut. Bukan karena dramatis, tapi karena tubuhku tidak sanggup menahan beban rasa malu ini. Aku menghina penyelamat keluargaku. Aku menghina perempuan yang tanpa sepengetahuanku telah memberi kami kesempatan kedua. Dan aku melakukannya di depan jutaan orang, dengan kotoran, di tanganku. Tiba-tiba pintu balai desa terbuka, semua orang menoleh. Dan di sana berdiri Ibu Sri. Ia masih memakai kebaya sederhana, tapi kali ini lebih rapi. Rambutnya dikepang rapi, wajahnya bersih. Ia tidak membawa kemarahan. Ia membawa senyum. Ia berjalan perlahan, mendekatiku. Aku ingin kabur. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis, dan menangis. Ia berlutut di depanku. Setara. Seperti ibu yang ingin memeluk anaknya. Kirana, katanya, suaranya lembut seperti angin sore. Aku tahu mengapa kau melakukan itu. Kau takut. Kau takut duniamu runtuh. Kau takut dianggap rendah. Tapi ketahuilah, harga diri bukan dari apa yang kau pakai, tapi dari apa yang kau lakukan untuk orang lain. Aku menangis lebih keras. Maafkan. Aku, Bu.
Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku bodoh. Aku sombong. Aku... Ia mengangkat tanganku. Maaf tidak perlu kau minta padaku, tapi pada dirimu sendiri, karena kau telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari emas, rasa hormat pada manusia. Aku tidak bisa bicara, hanya bisa menangis di pangkuan perempuan yang baru kusadari. Ia jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah aku temui. Warga desa diam. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menghakimi. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Pengampunan tanpa kata. Malam itu, aku tidak kembali ke Jakarta. Aku tidur di rumah kecil milik seorang warga, di kamar sempit dengan kasur tipis dan nyamuk yang berdengung. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Aku membuka buku harian kecil yang kubawa. Dengan tangan gemetar, aku menulis. Hari ini, aku belajar bahwa kemewahan bisa buta. Bahwa uang bisa membuat kita lupa pada nilai. Dan bahwa kesederhanaan bukan tanda kemiskinan, tapi tanda keberanian. Ibu Sri tidak miskin. Aku yang miskin. Miskin hati. Miskin rasa. Miskin cinta. Aku menutup buku itu. Di luar, bulan bersinar terang. Angin berbisik. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin menjadi lebih baik. Bukan karena takut pada opini publik, tapi karena aku ingin layak berdiri di samping perempuan seperti Ibu Sri. Dan aku tahu, perjalanan itu belum selesai. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Aku harus meminta maaf. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Besok aku akan mulai belajar hidup seperti mereka. Mulai dari hal paling sederhana. Mencuci piring tanpa pembantu, bekerja di sawah, dan belajar merendahkan hati. Karena aku akhirnya sadar, aku bukan ratu. Aku hanyalah seorang perempuan yang baru saja belajar arti manusia. Hari ketiga di Desa Sumbermulyo terasa seperti tahun pertama dalam hidupku yang benar-benar nyata. Di Jakarta, waktu berlalu cepat, diisi rapat, belanja, pesta, dan gosip. Tapi di sini, waktu mengalir pelan, seperti aliran sungai kecil yang membelah sawah. Setiap detik terasa berat, setiap napas terasa bermakna, dan setiap pagi, aku bangun dengan rasa malu yang sama. Tapi kali ini, bukan untuk kabur, melainkan untuk bertahan, untuk membayar. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah Bu Marto, seorang janda tua yang hidup dari menjual tempe keliling. Ia tidak punya listrik tetap, hanya lampu minyak, dan kamar kecilku hanya berukuran 2x3 meter. Dengan lantai semen yang dingin. Tidak ada kamar mandi dalam. Aku harus pergi ke sungai untuk mandi, dengan ember dan sabun batang yang keras. Airnya dingin, tanahnya becek, dan kakiku penuh lumpur. Tapi aku tidak mengeluh. Aku tahu, ini masih jauh lebih baik dari yang pantas kudapatkan. Sejak pertemuan kemarin, warga mulai memperlakukanku dengan hati-hati. Tidak ramah, tapi tidak bermusuhan. Mereka memandangku seperti melihat seseorang yang sedang sakit, perlu waktu untuk sembuh. Beberapa anak kecil mengintip dari balik pintu berbisik, "Itu dia, pengantin yang lempar kotoran." Tapi tidak ada yang mengejek. Bahkan Bu Marto, yang dulu mungkin membenciku, berkata pelan saat aku membantunya menggoreng tempe. Orang bisa salah, Nak. Tapi yang penting, dia tahu salahnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari kemarahan. Karena aku memang tahu. Aku tahu, betul. Dan aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya tahu, tapi juga ingin berubah. Pagi itu, Dimas datang. Yista tidak bicara banyak, hanya menyerahkan seikat daun pisang dan sebuah ember kecil. Ini untuk membantu Bu Marto menjual tempe. Kamu akan ikut hari ini. Aku mengangguk, tidak protes. Aku kenakan baju lengan panjang yang sederhana, ikat rambutku, dengan kain dan tanpa alas kaki, aku mulai berjalan bersama Bu Marto menyusuri jalan setapak di antara sawah. Perjalanan itu melelahkan. Matahari terik, keringat membasahi punggungku, dan kakiku terluka oleh batu tajam. Tapi yang lebih berat adalah tatapan orang. Saat kami lewat, beberapa petani berhenti bekerja. Mereka melihatku, tidak dengan kasihan, tapi dengan penasaran, apakah
Benar dia yang dulu sombong. Apakah dia benar-benar mau hidup seperti kami? Saat kami sampai di pasar desa, Bu Marto mulai menawarkan tempenya. Aku duduk di sampingnya, membantu membungkus pesanan. Seorang ibu muda mendekat. Ia melihatku, lalu berkata pelan, "Kamu Kirana ya?" Aku mengangguk, menunduk. Ia tidak marah, justru tersenyum. Aku lihat videonya. Aku marah sekali waktu itu. Tapi sekarang, aku lihat kamu di sini. Mungkin kamu sedang belajar. Aku hampir menangis. Iya, Bu. Saya sedang belajar. Saya ingin... Harus jadi berkabar, ia mengangguk. Belajar itu baik. Tapi jangan cuma di sini. Kalau kamu kembali ke kota, jangan lupa kami. Jangan lupa, ada orang yang hidupnya susah, tapi hatinya kaya. Aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan lupa. Tapi sore itu, sesuatu terjadi. Saat kami pulang, lewat di dekat balai desa, aku melihat kerumunan. Ada sapi peliharaan desa yang dulu digunakan dalam upacara pernikahanku, sedang berdiri di samping pagar dengan kotorannya yang masih basah di tanah. Tapi yang membuatku terkejut adalah Ibu Sri ia berdiri di tengah kerumunan, sedang membimbing anak-anak desa dalam kegiatan pertanian. Ia mengajarkan cara membuat pupuk organik dari kotoran sapi. Wajahnya berseri, suaranya lembut, dan anak-anak mendengarkan setiap katanya seperti mendengar dongeng dari Dewi. Aku berdiri dari kejauhan, takut mendekat. Tapi Bu Marto mendorongku pelan. "Pergilah. Katakan sesuatu." Aku melangkah, perlahan. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara. Saat aku sampai, Ibu Sri melihatku, matanya tidak marah, tidak dingin, tapi juga tidak langsung ramah. Ia hanya menatapku, seolah menunggu. Aku menunduk. "Bu, saya ingin minta maaf. Bukan sekali, tapi setiap hari. Saya tahu tidak ada kata yang bisa menghapus apa yang saya lakukan. Tapi saya ingin mulai menebusnya." Anak-anak di sekitar diam. Warga yang lewat berhenti. Ibu Sri tersenyum tipis. "Kata maaf tidak cukup, Kirana. Maaf itu perbuatan. Maaf itu ketika kamu rela turun ke sawah, ketika kamu bagi uangmu, ketika kamu pilih hidup sederhana meski bisa hidup mewah." Aku mengangguk. Saya ingin belajar. Saya ingin membantu. Saya punya uang. Saya bisa bangun klinik atau sekolah. Ia menggeleng. "Uangmu tidak aku butuhkan. Yang aku butuhkan adalah hatimu. Apakah kamu rela dihina? Apakah kamu rela kerja keras tanpa pujian? Apakah kamu rela jadi kecil demi bisa merasakan apa yang orang kecil rasakan?" Aku tidak bisa langsung menjawab, karena pertanyaannya bukan soal uang, tapi soal kerendahan hati. Dan saat itu, aku tahu, aku belum siap. Tapi aku ingin siap. Malamnya aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan hari pernikahanku. Adegan itu terus berputar. Aku mengambil kotoran sapi, aku berlari ke arah Ibu Sri, aku mengusapkannya ke wajahnya, dan wajahnya, yang dulu kulihat sebagai simbol kemiskinan, kini kulihat sebagai wajah seorang ibu yang penuh kasih, yang datang untuk memberi restu, bukan meminta. Aku bangkit dari kasur, mengambil senter kecil, berjalan keluar, menuju kandang. Sapi di ujung desa. Di sana, aku duduk di depan tumpukan kotoran sapi yang masih basah. Bau menyengat tapi aku tidak peduli. Aku ambil sedikit dengan tangan kosong. Lalu, dengan gemetar aku mengoleskannya ke wajahku sendiri. Air mataku jatuh bercampur dengan kotoran itu. Aku menangis. Bukan karena jijik, tapi karena penyesalan. Aku melakukan ini bukan untuk pamer. Bukan untuk rekam video. Tapi untuk diriku sendiri. Agar aku selamanya ingat rasa ini. Agar aku tidak pernah lagi menganggap rendah manusia hanya karena penampilannya. Aku berbisik di kegelapan. Ini hukuman untukku. Aku yang menghina dengan kotoran. Sekarang aku mencium bau itu di wajahku. Semoga aku tidak pernah lupa. Tiba-tiba, suara langkah kaki. Aku buru-buru mengusap wajahku, malu. Tapi ternyata itu Dimas. Ia berdiri di dekat pintu kandang, membawa senter. Ia melihatku, melihat kotoran di wajahku, dan tidak marah. Tidak tertawa. Ia hanya mendekat, lalu berkata pelan, "Kamu tidak perlu menghukum dirimu, Kirana.
Ibu tidak menginginkan itu. Ibu hanya ingin kamu belajar. Aku menangis lebih keras. Aku tidak pantas. Aku menghina ibumu. Aku menghina penyelamat ayahku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dimas duduk di sampingku. Kamu sudah mulai. Kamu di sini. Kamu bekerja. Kamu merasa malu. Itu tanda hatimu masih hidup. Sekarang, yang harus kamu lakukan bukan menghukum diri, tapi membangun kembali. Mulai dari nol. Seperti petani yang membajak tanah sebelum menanam. Aku mengangguk, napasku tersengal. Tapi aku tidak tahu caranya. Kamu belajar. Seperti anak kecil. Dari hal kecil. Dari mencuci piring. Dari menyapu halaman. Dari mendengarkan orang tua. Dan suatu hari, kamu akan jadi orang yang berbeda. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu manusia. Kami duduk dalam diam, hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Beberapa hari kemudian, aku mulai membantu di posyandu desa. Membersihkan ruangan, membantu ibu-ibu mencatat imunisasi anak, bahkan ikut mengangkat air dari sumur untuk kebersihan. Aku belajar memasak nasi di tungku kayu, tanganku melepuh, tapi aku tidak menyerah. Aku bahkan ikut panen padi, bekerja dari subuh sampai senja, punggungku pegal, kulitku hitam terbakar matahari. Warga mulai tersenyum padaku. Anak-anak mulai memanggilku Tante Kirana. Dan suatu sore, Ibu Sri datang ke rumah Bu Marto. Ia membawa segelas jamu. Minumlah, katanya. Untuk kesehatan, aku menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Ia duduk. Kamu sudah banyak berubah, tapi jalanmu masih panjang. Dunia luar akan menguji kamu lagi. Saat kamu kembali ke Jakarta, orang akan bilang kamu pura-pura. Mereka akan bilang kamu cari sensasi. Kamu harus kuat, karena kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Aku menatap matanya. Aku tidak mau dipuji, Bu. Aku hanya tidak mau jadi orang yang dulu lagi. Ia mengangguk. Kalau begitu, kamu sudah mulai. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahanku, aku merasa damai. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari penebusan. Karena satu hal yang belum kulakukan, meminta maaf secara langsung, di depan semua orang, dengan tulus, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa pamrih. Dan aku tahu kapan waktunya tiba. Saat Dimas mengatakan, besok, kami akan adakan acara resmi di Balai Desa. Kamu ingin bicara? Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, jawabku. Aku ingin bicara. Kali ini bukan sebagai pengantin kaya, tapi sebagai manusia yang sedang belajar menjadi baik. Malam itu, aku menulis surat permohonan maaf. Panjang. Nggak dari hati, nggak untuk media, nggak untuk viral. Tapi untuk mereka, warga desa, Ibu Sri, Dimas, dan diriku sendiri, aku tahu besok akan menjadi hari yang paling menakutkan dalam hidupku. Tapi juga yang paling bermakna, karena untuk pertama kalinya, aku tidak takut terlihat kecil. Aku malah ingin menjadi kecil, agar bisa naik dengan cara yang benar. Hari itu, aku bangun dengan rasa cemas yang menggumpal di dada. Bukan karena panasnya matahari desa, bukan karena kakiku yang masih pegal setelah seharian membantu panen padi, tapi karena satu hal, hari ini aku akan bicara di depan seluruh desa. Bukan sebagai pengantin mewah, bukan sebagai putri pengusaha kaya, tapi sebagai seorang perempuan yang telah jatuh dan ingin bangkit dari lumpur yang ia ciptakan sendiri. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar Bu Marto, sebuah potongan kaca, milknya terjatuh di dinding semen. Wajahku berubah. Kulitku lebih gelap, pipiku tirus, rambutku kusut karena sering terkena angin dan keringat. Tidak ada makeup, tidak ada highlighter, tidak ada lipstik mahal. Hanya wajah asliku. Wajah yang selama ini kusembunyikan di balik filter Instagram dan retouching editor. Tapi kali ini, aku tidak ingin cantik. Aku ingin nyata. Aku kenakan kebaya. Sederhana yang dipinjamkan Bu Marto. Berwarna coklat muda, lengan panjang, tanpa hiasan kristal atau sulaman emas. Aku ikat rambutku dengan kain batik yang diberikan Ibu Sri kemarin. Ini simbol kerendahan hati, katanya. Orang Jawa dulu pakai ini saat minta maaf ke leluhur. Aku mengangguk. Hari ini, aku meminta maaf bukan hanya kepada manusia, tapi
kepada dosa yang telah kuperbuat. Saat aku tiba di balai desa, pagi masih menyisakan kabut tipis, tapi balai sudah penuh. Warga berkumpul, anak-anak duduk di depan, para tetua di barisan tengah, dan beberapa wartawan dari kota yang mendengar kabar bahwa pengantin viral akan bicara, berdiri di belakang dengan kamera siaga. Aku melihat Dimas berdiri di samping panggung kecil. Ia tidak tersenyum, tapi matanya menenangkanku. Seperti mengatakan, "Kamu bisa Ibu Sri duduk di kursi paling depan. Tenang, tidak menuntut, tidak menekan." Tapi kehadirannya seperti magnet, menarik semua perhatian, bukan karena kemewahan, tapi karena wibawa. Pak Sastro naik ke panggung. Ia membuka acara dengan doa, lalu berkata, "Hari ini bukan hari untuk menghakimi, tapi hari untuk membuka hati. Kita semua pernah salah, tapi yang penting, kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki." Lalu ia menoleh ke arahku. "Kirana, silakan." Aku berdiri, kaki gemetar, tangan berkeringat, napasku pendek-pendek. Aku menggenggam kertas surat permohonan maafku erat-erat. Tapi saat aku naik ke panggung, mikrofon terasa asing di tanganku. Ini bukan panggung fashion show, bukan podium amal yang penuh sorotan dan tepuk tangan. Ini panggung kejujuran. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu aku mulai. Suara pertamaku pecah. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa detik hening. Tapi saya tahu. Saya harus mulai dari sini. Dari depan kalian semua. Karena kalian adalah orang-orang yang saya hina, bukan secara langsung, tapi melalui sikap saya terhadap ibu mertua saya, Ibu Sri. Aku menoleh ke arahnya. Ia menatapku, tenang. Saat itu, di hari pernikahan saya melihat beliau datang dengan pakaian sederhana. Dan saya merasa malu. Malu karena saya pikir penampilannya akan merusak citra pernikahan saya. Saya pikir dunia akan menganggap saya menikah di bawah standar. Saya pikir saya harus menjaga kelas saya. Aku menahan tangis. Tapi, saya salah. Sangat salah. Karena kelas bukan dari baju, bukan dari uang, bukan dari gelar. Kelas itu dari hati. Dan di hari itu, satu-satunya orang yang benar-benar berkelas adalah Ibu Sri. Sementara saya hanyalah perempuan yang buta. Oleh gengsi, suara warga mulai berbisik. Tapi bukan ejekan, lebih seperti pengakuan. Aku lanjutkan, suaraku perlahan menguat. Saya tidak hanya menghina beliau dengan kata-kata. Saya melakukan sesuatu yang tidak bisa saya maafkan sendiri. Saya mengambil kotoran sapi, dan saya usapkan ke wajah beliau. Aku menunduk. Air mata jatuh ke kertas. Noda basah membekas di tinta. Saya tidak punya alasan. Tidak ada. Saya melakukan itu karena marah, karena sombong, karena saya merasa lebih tinggi. Tapi hari ini, saya belajar bahwa saya yang paling rendah, karena saya yang menghina orang yang lebih mulia dari saya. Aku mengangkat kepala. Ibu Sri bukan orang miskin. Beliau adalah perempuan yang telah menyelamatkan ribuan nyawa. Bahkan perusahaan ayah saya pernah diselamatkan oleh yayasan beliau. Dan saya tidak tahu. Saya bahkan tidak pernah bertanya. Saya hanya melihat kulit luarnya dan langsung menghakimi. Aku berbalik, menghadap Ibu Sri. Aku turun dari panggung. Perlahan. Lalu aku berlutut di depannya. Di depan seluruh desa. Di depan wartawan. Di depan dunia. Bu Sri, saya mohon, dengan segenap hati, maafkan saya. Saya tidak pantas menjadi menantu ibu. Tapi jika ibu berkenan, saya ingin belajar menjadi anak yang bisa ibu banggakan. Bukan dengan uang, bukan dengan kemewahan, tapi dengan tindakan, dengan kerja, dengan hati. Aku menangis, tidak dramatis, tapi tulus, seperti anak kecil yang akhirnya sadar telah menyakiti orang yang dicintainya. Desa hening. Lalu Ibu Sri berdiri, perlahan. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk menolak, tapi untuk mengangkatku.
Bangun nak, katanya, suaranya lembut. Aku sudah maafkan kamu sejak kamu pertama kali datang ke desa ini dengan wajah penuh rasa malu. Karena maaf bukan soal kata, tapi soal perubahan. Dan aku lihat kamu berubah. Ia memelukku. Pelukan pertama dari seorang ibu mertua yang dulu kuhina. Dan di tengah pelukan itu, aku menangis seperti belum pernah menangis seumur hidup. Bukan karena sedih, tapi karena terlahir kembali. Acara berakhir dengan doa bersama. Sinada didat mangan meriah. Yang diwujud sorak-sorai. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian. Tapi saat aku kembali ke kamar, HP-ku berdering. Bukan dari keluarga, bukan dari teman, tapi dari kantor berita nasional. Kirana, kami ingin wawancara eksklusif. Permintaan maafmu viral. 20 juta views dalam 3 jam. Aku membuka YouTube. Video rekaman acara tadi pagi sudah diunggah. Judulnya, pengantin yang hina mertua dengan kotoran sapi, kini berlutut. Minta maaf di desa, di bawahnya, komentar mengalir deras. Akhirnya, dia sadar. Air mata itu terlihat tulus. Mungkin dia benar-benar berubah. Tapi jangan lupa, banyak orang kaya yang pura-pura rendah hati demi popularitas. Tunggu sampai dia kembali ke Jakarta. Kita lihat apakah dia tetap seperti ini. Aku tidak marah. Aku mengerti, dunia tidak mudah percaya. Terutama pada orang yang pernah jatuh sangat dalam. Tapi malam itu aku menulis di buku harianku. Aku tidak peduli lagi apakah orang percaya. Aku hanya ingin tahu, apakah aku percaya pada diriku sendiri? Dan jawabannya, mulai ya. Beberapa hari kemudian, Dimas datang. Ia membawa surat dari yayasan. Ibu ingin kamu bantu proyek baru, pembangunan klinik kesehatan untuk ibu dan anak. Anggarannya dari dana pribadimu, bukan dari yayasan. Karena ini harus jadi penebusanmu, bukan sedekah. Aku mengangguk. Aku akan sagukan. Semua. Tapi sebelum aku kembali ke Jakarta untuk mengurus dana, Ibu Sri memanggilku. Kirana, katanya, jangan kembali sebagai orang kaya yang datang untuk memberi. Kembalilah sebagai manusia yang ingin belajar hidup di dua dunia. Aku mengerti, aku tidak akan lari dari Jakarta. Tapi aku juga tidak akan lupa sumber mulyo. Karena kini aku tahu, kemuliaan bukan di atas, tapi di tengah, di antara orang-orang yang mau merendah untuk bisa naik dengan cara yang benar. Dan aku bersumpah, mulai hari ini, aku bukan lagi Kirana Putri Hartono, si pengantin sombong. Aku adalah Kirana yang sedang belajar menjadi manusia. Dan perjalanan ini belum selesai. Aku kembali ke Jakarta bukan dengan helikopter pribadi atau mobil mewah seperti dulu. Aku pulang dengan bus umum, bus ekonomi AC yang berhenti di setiap terminal kecil, bau rempah dan keringat menyatu, dan penumpang berbicara keras dalam dialek Jawa yang dulu aku anggap desa banget. Tapi kali ini, aku tidak menutup telinga. Aku mendengarkan, aku belajar. Aku bahkan tertawa saat seorang ibu muda bercanda dengan penjual gorengan di tengah perjalanan. Di balai desa, aku belajar bahwa tawa paling tulus lahir dari hal-hal sederhana. Dan kini, aku mencoba merasakannya lagi. Di tengah hiruk-pikuk kota yang dulu kupuja. Saat aku tiba di rumah mewahku di Pondok Indah, semuanya terasa asing. Pintu otomatis terbuka, pendingin udara menyambut dengan hembusan dingin, dan pelayan langsung membungkuk. Selamat datang, Bu Kirana. Aku mengangguk, tapi tidak masuk langsung. Aku berdiri di depan gerbang, menatap rumahku yang besar, megah dan hampa. Dulu, aku bangga pada rumah ini. Sekarang, aku melihatnya sebagai kotak emas yang mengurung jiwa. Aku masuk, tapi tidak ke kamar utama. Aku ke ruang kerja ayahku. Ia sedang duduk, membaca koran. Saat melihatku, ia mengangkat alis. Kamu pulang? Sudah selesai bertobat. Di desa? Aku tidak tersinggung. Aku duduk. Ayah, saya butuh bantuan. Saya ingin menyalurkan dana pribadi saya, semua tabungan saya, untuk membangun klinik kesehatan di Desa Sumbermulyo. Ayah menatapku, bingung. Berapa jumlahnya? 3 miliar. Ia tertawa kecil. Untuk apa? Di sana ada puskesmas kecil.
Cukup untuk desa sekecil itu. Tidak, Ayah. Puskesmas itu rusak. Tidak punya listrik stabil, obat sering habis, dan tenaga medis hanya datang seminggu sekali. Anak-anak sakit karena air tidak bersih. Ibu melahirkan di rumah tanpa dokter. Saya lihat sendiri. Dan saya ingin memperbaikinya. Dari uang saya sendiri. Ayah diam. Lama. Lalu ia berkata pelan. Kamu benar-benar berubah, ya? Aku mengangguk. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Tapi saya ingin sih terus berubah. Dan saya ingin bantuan ayah bukan untuk uang, tapi untuk izin. Saya ingin menggunakan nama saya, bukan nama keluarga Hartono. Saya ingin klinik itu atas nama saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ayah menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, Ibu Sri pernah menyelamatkan perusahaan kita, tapi aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu ada yayasan yang memberi pinjaman tanpa bunga. Aku tidak pernah mencari tahu. Aku terlalu sibuk bangkit, sampai lupa bersyukur. Aku menarik napas. Sekarang kita tahu. Dan sekarang, kita bisa membalasnya. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan kerja. Ayah mengangguk. Pakai uangmu. Tapi, jangan lupa, dunia luar tidak mudah percaya. Mereka akan bilang, kamu cari citra. Biarkan mereka bicara. Saya tidak butuh pujian. Saya butuh hasil. Hari itu juga, aku mulai bekerja. Aku hubungi arsitek, dokter, dan relawan kesehatan. Aku buat rencana. Klinik dengan ruang bersalin steril, laboratorium sederhana, tempat penampungan air bersih, dan program edukasi gizi untuk ibu hamil. Aku ingin klinik ini bukan hanya tempat sembuh, tapi tempat pemberdayaan. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dimas tidak pernah memberi kabar. Ia tidak membalas pesanku, tidak menelepon. Setelah aku pergi, ia tetap di desa, membantu proyek pertanian. Aku tahu ia sibuk, tapi diamnya terasa berbeda. Seperti ada dinding yang mulai tumbuh. Aku memutuskan untuk kembali ke desa lebih cepat. 3 minggu kemudian, aku tiba di Sumber Mulyo lagi. Kali ini, aku membawa tim arsitek dan 2 orang dokter. Relawan. Kami datang dengan truk berisi gambar rencana, peralatan medis awal, dan proposal kerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah. Tapi saat kami tiba, suasana desa terasa aneh. Warga menyapaku ramah, tapi ada yang disembunyikan. Mereka saling berbisik. Saat aku lewat, anak-anak tidak seperti dulu yang langsung berlari menyambut. Aku mencari Dimas. Ia tidak di rumahnya. Tidak di sawah. Tidak di balai desa. Akhirnya, Bu Marto yang memberitahu. Dia ke kota kemarin. Ada urusan penting. Tapi, sebelum pergi, dia bilang, kalau Kirana datang, jangan langsung bawa dia ke klinik. Aku bingung. Kenapa? Bu, Marto menghela napas. Karena klinik yang kamu mau bangun sudah ada. Aku membeku. Apa? 2 tahun lalu, Ibu Sri dan Dimas sudah bangun klinik darurat, tapi tidak pakai nama siapa-siapa, hanya berdiri di ujung desa dari dana yayasan. Tapi karena rusak dimakan hujan, mereka rencana bangun yang baru. Dan Dimas bilang, dia ingin kamu yang bangun, bukan karena butuh uangmu, tapi karena dia ingin kamu merasakan arti memberi tanpa pamrih. Aku terdiam. Jadi selama ini, Dimas tahu aku ingin memperbaiki kesalahan, dan ia membiarkanku berusaha. Karena ia ingin aku tumbuh dari dalam, aku berjalan ke ujung desa. Di sana, terlihat bangunan kecil dari semen dan kayu. Klinik lama, atapnya bocor, dindingnya retak. Di depannya, seorang bidan sedang memeriksa bayi dengan stetoskop tua. Ia tersenyum saat melihatku. Kamu Kirana ya? Dimas cerita tentang kamu? Aku mengangguk mata berkaca-kaca. Saya ingin bantu bangun yang baru. Ia mengangguk. Silakan, tapi jangan lupa, yang paling penting bukan gedungnya, tapi hati yang melayani. Aku kembali ke balai desa. Malam itu Dimas pulang. Ia tampak lelah, tapi tenang. Saat melihatku, ia hanya berkata, kamu datang cepat. Aku ingin bantu. Tapi ternyata, kalian sudah lebih dulu memikirkan semua. Dimas duduk.
Kami tidak ingin kamu datang dengan uang, lalu pergi. Kami ingin kamu datang dengan hati. Dan kamu sudah melakukannya. Di hari kamu berlutut, di hari kamu kerja di sawah, di hari kamu makan nasi dengan ikan asin tanpa protes. Aku menatapnya. Tapi kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak pernah kabari? Aku? Ia menunduk. Karena aku ingin kamu memilih jalan ini tanpa aku. Aku ingin tahu, apakah kamu kembali karena cinta pada desa atau karena cinta padaku? Aku terdiam. Pertanyaan yang menusuk. Aku selama ini mengira aku kembali untuk menebus dosa. Tapi apakah di balik semua itu, aku juga ingin Dimas kembali padaku? Dan? Tanyaku pelan. Ia mengangkat kepala. Aku lihat kamu datang bukan sendirian. Kamu bawa tim, uang, rencana, tapi yang paling aku lihat, kamu bawa niat yang tulus. Jadi aku percaya, aku menangis, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya, aku merasa dipercaya. Esok harinya, kami mengadakan pertemuan warga. Aku menjelaskan rencana pembangunan klinik baru. Lebih besar, lebih lengkap, dengan tenaga medis tetap. Aku ingin ini jadi pusat kesehatan untuk 3 desa sekitar. Tapi aku juga berkata, saya tidak ingin klinik ini disebut Klinik Kirana atau Klinik Hartono. Saya ingin namanya Klinik Cahaya Sumber Mulyo. Karena cahaya bukan milik satu orang. Ia milik semua yang mau menyinari. Warga bertepuk tangan. Kali ini tulus. Kali ini hangat. Tapi setelah acara, Pak Sastro mendekatiku. Ia membawa map tua, berdebu. Ini untuk kamu, dari Ibu Sri. Aku buka. Di dalamnya ada dokumen lama, surat keputusan pendirian Yayasan Cahaya Nusantara. Dan di kolom pendiri, selain nama Ibu Sri, ada satu nama lain, Dimas Adinata Hartono. Aku menatap Dimas. Kamu ikut mendirikan yayasan ini? Ia mengangguk. Sejak umur 20. Setelah S1, aku lanjut S2 di luar negeri, tapi setiap libur kuliah aku kembali ke desa. Bukan untuk liburan, tapi untuk kerja. Karena aku tahu, kemewahan bukan hak, tapi tanggung jawab. Aku terdiam. Jadi selama ini, Dimas bukan hanya anak desa yang beruntung kuliah. Ia adalah pejuang diam-diam. Ia pintar, tapi memilih hidup sederhana. Ia kaya hati, tapi tidak pernah pamer. Dan aku menghina ibunya di depan jutaan orang. Aku menatap langit sore. Burung-burung pulang ke sarang. Angin berbisik di pepohonan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kecil, tapi tidak rendah. Karena di desa ini, aku belajar bahwa nilai manusia bukan diukur dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia beri. Dan aku bersumpah, mulai hari ini, aku tidak akan lagi hidup untuk dipuji. Aku akan hidup untuk memberi makna, meski tanpa nama, meski tanpa pengakuan. Karena di Sumber Mulyo, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kemewahan, kedamaian hati, yang lahir dari kerendahan diri. Hari itu, langit desa Sumber Mulyo berwarna kelabu. Bukan karena akan hujan, tapi karena asap tipis dari dapur-dapur warga yang menyala sejak subuh. Udara terasa berat, tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu yang menggantung di antara kami semua. Ketegangan yang lembut, harapan yang belum terucap, dan kebenaran yang akan diungkap hari ini. Pagi-pagi buta, aku sudah berada di balai desa, membantu memasang tenda, mengatur kursi dari bambu, dan memastikan sound system sederhana bisa menyala. Aku tidak melakukan ini karena diminta. Aku melakukan ini karena aku ingin hadir sepenuhnya. Karena hari ini bukan sekadar acara. Ini adalah pengakuan terakhir dari sebuah kebohongan yang telah lama tertutupi oleh kemewahan dan prasangka. Dimas telah mengumumkan pertemuan besar. Hari ini, kami akan menyampaikan fakta yang selama ini salah dipahami oleh banyak orang. Tidak ada embel-embel sensasional, tidak ada promosi media, tapi entah bagaimana, kabar ini menyebar seperti api di musim kemarau. Wartawan dari Jakarta, Yogyakarta, bahkan TV nasional datang. Para tetua dari desa tetangga berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Anak-anak duduk di depan, memegang buku catatan kecil, seolah-olah mereka sedang mengikuti pelajaran paling penting dalam hidup. Aku duduk di barisan depan, bersebelahan dengan Bu Marto.
Ia memegang tanganku. Hari ini, bukan kamu yang diuji, tapi dunia. Aku mengangguk, tapi jantungku berdebar kencang. Aku tahu, apa yang akan terungkap hari ini bukan hanya tentang Ibu Sri, tapi tentang diriku sendiri, tentang keluargaku, dan tentang betapa dangkalnya dunia yang selama ini kupercaya. Pukul 10 pagi, Pak Sastro naik ke panggung. Ia membuka Aura Madre Arping Touch dengan suara yang menggema. Saudara-saudara, hari ini bukan hari untuk menyalahkan, tapi hari untuk mengembalikan harga diri. Karena selama ini, seorang perempuan mulia telah dikotori oleh pandangan sempit, oleh prasangka, oleh kebodohan manusia yang mengukur orang dari penampilan. Mataku menatap ke arah pintu, dan di sana, berdiri Ibu Sri Dwiya tidak lagi memakai kebaya lusuh seperti di hari pernikahanku. Hari ini, ia mengenakan kebaya hitam yang sederhana, tapi anggun, dengan selendang batik klasik. Rambutnya dijepit rapi, wajahnya bersih, tanpa makeup tebal, tapi bersinar dengan ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Ia tidak tersenyum lebar, tapi matanya penuh damai, seperti mata orang yang telah melewati badai dan tetap berdiri tegak. Warga berdiri memberi hormat. Ia duduk di kursi kehormatan, tepat di depan panggung. Lalu, Dimas naik. Ia tidak memakai jas. Ia hanya memakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Tapi aura yang ia bawa bukan dari pakaian. Dari ketenangan, ia mengambil mikrofon. Tidak ada gemuruh tepuk tangan. Hanya hening yang dalam. Terima kasih sudah datang, katanya. Suaranya, pas, namun cebit. Hari ini saya ingin berbicara tentang ibu saya. Bukan sebagai mertua yang dihina, tapi sebagai manusia yang telah mengubah hidup ribuan orang tanpa pernah meminta nama. Aku menahan napas. Banyak dari kalian yang mengenal ibu saya sebagai perempuan tua yang hidup sederhana di desa ini. Banyak yang mengira beliau miskin. Bahkan, di hari pernikahan saya, seorang pengantin wanita, istri saya sendiri, menghina beliau karena penampilannya. Dan saya diam. Warga menoleh padaku. Tapi tidak dengan kebencian. Dengan pengertian, aku menunduk. Saya diam bukan karena takut, bukan karena malu, tapi karena saya tahu, diam kadang lebih kuat dari teriakan. Saya tahu, jika saya langsung membela ibu saya di depan umum, orang akan berpihak, akan bertengkar, dan nama baik ibu saya tetap tercoreng oleh gosip. Maka saya memilih menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Ia menarik napas. Jadi, hari ini saya ingin dunia tahu siapa Ibu Sri sebenarnya. Layar di belakang menyala. Foto pertama muncul. Ibu Sri berdiri di depan gedung bertingkat, mengenakan blazer elegan. Rambutnya masih hitam, wajahnya tegas. Di bawahnya tertulis, Ibu Sri Mulyani, Direktur Utama Yayasan Cahaya Nusantara. 1998-2020. Desa. Napas terdengar di seluruh ruangan. Yayasan ini, lanjut Dimas, telah membangun 127 sekolah, 18 puskesmas, dan membantu lebih dari 50.000 keluarga miskin di seluruh Indonesia. Dana yayasan berasal dari hibah pribadi ibu saya, yang selama puluhan tahun ia kumpulkan dari warisan keluarga, gaji sebagai dosen, dan hasil investasi pribadi. Tapi yang paling penting, ibu saya tidak pernah mengambil gaji penuh, hanya cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Foto berikutnya, dokumen keuangan yayasan. Total aset, 12,7 triliun. Distribusi dana, 92% untuk program sosial, 5% untuk operasional, 3% untuk pengembangan SDM. Tahun 2015, ibu saya menjual rumah mewahnya di Semarang yang bernilai 45 miliar untuk mendanai program pertanian berkelanjutan bagi 20 desa yang terkena kekeringan. Ia pindah ke desa ini, hidup di rumah kecil, tanpa listrik tetap, tanpa AC, tanpa pembantu. Bukan karena miskin, tapi karena ia ingin merasakan hidup seperti rakyat kecil, agar bisa memahami penderitaan mereka dari dekat. Aku menatap Ibu Sri. Ia duduk tenang, seperti mendengarkan kisah orang lain. Tapi aku tahu, ini adalah kisah nyata.
Dan aku adalah bagian dari bab yang paling kelam. Dan yang paling penting, kata Dimas, suaranya lebih dalam, Yayasan Cahaya Nusantara pernah menyelamatkan perusahaan PT Hartono Pratama Group dari kebangkrutan pada tahun 2013. Darahku membeku. Semua mata menoleh padaku. Saat banjir besar melanda Cikarang, perusahaan Pak Hartono, ayah Kirana, kehilangan gudang, utang menumpuk, dan investor mundur. Mereka hampir gulung tikar. Tapi yayasan ibu saya memberi pinjaman lunak sebesar 8,2 miliar, tanpa bunga, tanpa jaminan, dengan satu syarat, tidak menyebut nama yayasan atau nama ibu saya. Aku menutup mulut. Ayahku pernah bilang, ada malaikat yang datang diam-diam saat kita terpuruk. Ternyata, malaikat itu adalah ibu mertuaku, dan aku mengusapkan kotoran ke wajahnya. Jadi, kata Dimas, menatap seluruh hadirin, ketika Kirana menghina ibu saya di hari pernikahan, ia bukan hanya menghina seorang ibu. Ia menghina penyelamat keluarganya sendiri, tapi saya tidak menyalahkannya, karena kesalahannya bukan miliknya sendiri. Ia hanya produk dari dunia yang mengajarkan bahwa penampilan lebih penting dari hati, bahwa uang lebih berharga dari kebaikan, bahwa kelas sosial menentukan harga diri manusia. Aku menangis. Tidak bisa menahan, tapi Dimas belum selesai. Saya memilih diam karena saya percaya. Kebenaran harus muncul dengan cara yang benar. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membuka mata. Dan hari ini, saya harap kalian semua bisa melihat bahwa kemuliaan tidak selalu datang dengan kemewahan. Kadang ia datang dalam bentuk perempuan tua berkebaya lusuh, yang rela hidup sederhana demi bisa mendengar tangis anak desa. Ia turun dari panggung, berjalan pelan ke arah Ibu Sri. Ia berlutut, mencium tangan ibunya dan berkata, cukup keras agar semua mendengar. Maafkan aku, Bu, karena selama ini aku tidak membela ibu di depan umum, tapi aku melakukannya karena aku tahu ibu lebih besar dari kemarahan. Ibu adalah kedamaian. Warga diam. Beberapa menangis, lalu satu persatu mereka berdiri. Mereka tidak untuk tepuk tangan, tapi untuk memberi hormat Ibu Sri berdiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bicara banyak, hanya berkata, saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan yang percaya. Selama ada tangan yang bisa menolong, jangan pernah diam. Pertemuan berakhir dengan doa bersama. Tapi bagiku, ini bukan akhir. Ini adalah kelahiran ulang. Karena hari ini, aku tidak hanya kehilangan rasa malu. Aku kehilangan identitas lamaku. Dan yang tersisa adalah keinginan untuk menjadi lebih baik. Malam itu, aku duduk di bawah pohon beringin tua, tempat Ibu Sri biasa memberi nasihat. Dimas datang duduk di sampingku. Kamu marah padaku? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tidak. Aku hanya sedih, karena kamu dan dunia baru bisa melihat ibu saya setelah ia dihina. Aku menangis. Aku ingin menebusnya. Tebus bukan dengan uang, tapi dengan hidup, dengan pilihan, dengan tindakan sehari-hari. Aku mengangguk. Aku akan tinggal di sini, selama dibutuhkan. Saya ingin belajar dari Ibu Sri. Saya ingin jadi seperti beliau. Dimas menatapku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum. Kalau itu yang kamu pilih, aku akan temani kamu. Dan di bawah bintang-bintang yang berkilauan, aku bersumpah. Mulai hari ini, aku bukan lagi simbol kemewahan. Aku adalah jejak kecil yang ingin menapak di jalan kebaikan, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena suara jangkrik yang berisik, bukan karena tikar tipis yang membuat punggungku pegal, tapi karena bayangan-bayangan yang tak bisa kulupakan. Wajah Ibu Sri yang berdiri di balai desa dengan kepala tegak, wajah Dimas yang bicara dengan suara tenang tapi menusuk, dan wajah ayahku yang entah bagaimana tiba-tiba muncul dalam pikiranku, menatapku dengan rasa malu yang dalam. Aku bangkit dari tikar. Udara malam dingin menusuk kulit. Aku berjalan keluar, menuju sumur tua di belakang rumah Bu Marto. Di sana, aku duduk di batu,
memandang langit yang penuh bintang. Dulu, aku menganggap bintang hanya hiasan di langit, indah tapi jauh. Sekarang, aku tahu, bintang itu seperti orang-orang yang diam-diam menyinari dunia tanpa pernah minta dilihat. Seperti Ibu Sri, aku menarik napas dalam-dalam. Bagaimana bisa aku begitu buta? Pagi itu aku kembali ke balai desa. Aku ingin bicara dengan Ibu Sri. Tapi sebelum sempat aku mendekat, Bu Marto menarik lenganku. Ada surat buat kamu. Dari Jakarta. Diantar kurir tadi pagi. Aku membukanya. Surat dari ayah. Kirana, anakku. Aku baru saja menonton rekaman pertemuan di desa. Aku duduk di kursi kerjaku dan menangis seperti anak kecil. Aku menangis bukan karena malu, tapi karena aku baru tahu, selama 10 tahun, aku hidup karena pertolongan seorang perempuan yang bahkan tidak pernah aku ucapkan terima kasih. Aku mencari arsip lama, menemukan dokumen pinjaman dari Yayasan Cahaya Nusantara. Nama pemberi pinjaman tidak tercantum, hanya kode YCN 021. Aku tidak pernah penasaran. Aku hanya senang perusahaan selamat. Aku tidak pernah mencari tahu siapa yang menolong. Dan anakku, kamu menghina orang itu. Aku tidak marah. Aku hanya sedih. Karena kamu dan aku dibesarkan dalam dunia yang mengajarkan kita untuk menghormati uang, bukan manusia. Tapi sekarang, aku ingin memperbaiki. Aku akan datang ke desa. Bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai anak manusia yang ingin minta maaf. Dan Kirana, tolong sampaikan pada Ibu Sri. Terima kasih. Dari dasar hati yang paling dalam. Aku menutup surat itu. Tanganku gemetar. Ayahku, lelaki, yang dulu selalu bangga pada gelarnya, pada hartanya, pada penghargaan yang dipajang di dinding, kini menulis surat seperti ini. Aku menangis. Tidak dramatis, tapi dalam. Seperti sumur yang tiba-tiba menemukan air. Aku mencari Ibu Sri. Aku menemukannya di kebun sayur milik desa, sedang mengajari anak-anak cara menanam bayam. Ia tersenyum saat melihatku. Ada apa, Nak? Aku menyerahkan surat itu. Ini dari ayah saya. Ia membaca pelan, lama, lalu mengangguk. Saya tahu dia tidak tahu. Saya memang sengaja tidak ingin nama saya disebut, karena bantuan yang disertai syarat bukan lagi kedermawanan. Aku menatapnya. Tapi kenapa ibu tidak pernah bilang? Kenapa tidak pernah memberitahu Dimas atau saya? Ia tersenyum. Karena jika kalian tahu, kalian akan bersikap baik bukan karena tulus, tapi karena merasa berhutang. Saya ingin kalian memilih baik karena hati kalian sendiri, bukan karena tekanan. Aku terdiam. Benar. Jika aku tahu sejak awal bahwa Ibu Sri adalah penyelamat ayahku, mungkin aku akan bersikap hormat. Tapi bukan karena menghargainya, melainkan karena takut. Tapi sekarang aku menghormatinya karena apa yang ia lakukan, bukan karena apa yang ia miliki. Siang itu, aku duduk di bawah pohon beringin, membuka album lama di ponselku, foto-foto pernikahanku. Aku yang cantik, gaun mewah, bunga mahal, senyum sempurna. Tapi setiap kali aku melihat adegan Ibu Sri datang, perutku mual. Aku zoom wajahnya, matanya. Ada sesuatu di matanya yang dulu tidak kulihat. Cinta, bukan cinta yang sombong. Bukan cinta yang menuntut, tapi cinta yang datang dari seorang ibu yang ingin memberi restu pada pernikahan anaknya. Cinta yang tulus, cinta yang rela dihina demi kedamaian. Dan aku membalasnya dengan kotoran. Aku menutup ponsel, lalu berjalan ke sungai kecil di ujung desa. Aku duduk di batu, memandang air yang jernih mengalir. Aku membuka dompetku, dompet kulit buaya dari Paris, hadiah ulang tahun dari Dimas dulu. Di dalamnya, ada kartu kredit emas, SIM, dan foto keluargaku. Aku mengeluarkan semuanya. Lalu, satu persatu, aku membakar foto-foto itu di atas api kecil. Bukan karena membenci keluargaku, tapi karena aku ingin melepaskan identitas lama, identitas yang dibangun di atas kemewahan, gengsi, dan kebutaan sosial. Saat api memakan foto ayahku yang tersenyum di depan jet pribadi, aku berbisik, "Maafkan aku, Ayah. Aku baru belajar arti harga diri." Malamnya, aku menulis surat untuk Ayah.
Aku tidak akan kembali ke Jakarta sebagai putri pengusaha. Aku akan kembali sebagai manusia yang sedang belajar. Tolong jangan jemput aku dengan mobil mewah. Jemput aku seperti menjemput anak biasa. Karena aku tidak ingin lagi hidup di atas. Aku ingin hidup di tengah. Keesokan harinya, Dimas datang. Ia membawa map tebal. Ini laporan proyek klinik. Tim arsitek sudah mulai survei. Tapi ada satu hal yang perlu kamu putuskan. Siapa yang akan jadi direktur klinik nanti? Aku mengangguk. Saya ingin Ibu Sri yang pilih. Tapi, saya ingin ikut dalam tim manajemen. Bukan sebagai donatur, tapi sebagai pekerja. Dimas menatapku. Lama. Lalu berkata, kamu benar-benar berubah. Saya belum selesai, jawabku. Tapi saya ingin terus berubah. Beberapa hari kemudian, ayahku tiba. Ia datang bukan dengan mobil mewah, tapi dengan motor butut yang disewa dari terminal. Ia memakai kaos lusuh, celana kain, dan sandal jepit. Spornya ia tanpa ekspresi, tapi matanya berkaca-kaca. Ia langsung mencari Ibu Sri. Dan saat mereka bertemu, ayahku berlutut. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ibu yang menyelamatkan saya. Saya tidak tahu kalau anak saya menghina penyelamat keluarga kami. Saya datang bukan untuk meminta maaf atas nama Kirana. Saya datang untuk meminta maaf atas nama saya sendiri. Karena saya gagal mengajari anak saya untuk menghormati manusia sebelum menghormati uang. Ibu Sri mengangkatnya. Bangun, Bapak. Maaf tidak perlu diutarakan. Tapi dijalani. Dan jalannya dimulai dari sini, dari desa kecil ini. Ayah mengangguk. Lalu ia berbalik ke arahku. Kamu mau tinggal di sini? Aku mengangguk. Untuk sementara. Saya ingin belajar, saya ingin membantu, saya ingin Pori menjadi lebih baik. Ia menarik napas. Kalau begitu, saya akan bantu dari Jakarta. Tapi kamu tidak boleh lupa, perubahan sejati bukan yang terlihat, tapi yang terasa. Aku mengerti. Karena kini, aku bukan lagi perempuan yang takut pada kemiskinan. Aku adalah perempuan yang takut pada kehampaan hati. Dan di tengah desa kecil ini, aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa manusiaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah kaki aku akan tetap di desa? Apakah aku dan Dimas bisa membangun kembali rumah tangga kami? Apakah dunia akan percaya pada perubahan ini? Tapi yang kuyakini sekarang, perjalanan penebusan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita beri, tapi dari seberapa dalam kita merendahkan hati. Dan aku bersyukur bahwa aku jatuh cukup dalam hingga akhirnya bisa melihat ke atas dengan mata yang benar-benar terbuka. Hari itu, angin berhembus pelan dari arah barat, membawa aroma tanah basah setelah hujan pagi. Langit desa Sumber Mulyo berwarna biru muda, bersih, seolah-olah alam ikut merayakan sesuatu yang suci. Aku bangun lebih awal dari biasanya, tidak karena panggilan kerja atau suara ayam berkokok, tapi karena hatiku gelisah, dalam cara yang tenang, seperti laut yang mulai tenang setelah badai berlalu, tapi masih menyimpan gelombang kecil dari kenangan. Aku tahu, hari ini adalah hari yang telah lama kusiapkan dalam diam. Bukan untuk media, bukan untuk viral, tapi untuk jiwaku sendiri. Aku tidak memakai gaun mewah seperti dulu. Tidak ada sepatu hak tinggi, tidak ada anting berlian, tidak ada parfum mahal yang dulu kubanggakan. Aku kenakan kain panjang batik coklat, kebaya sederhana tanpa hiasan, dan tanpa alas kaki. Rambutku dikepang rapi, diikat dengan pita hitam, simbol penyesalan dan kerendahan hati menurut adat Jawa yang mulai kudalami dari Ibu Sri. Aku bawa sesuatu dalam bingkisan daun pisang, segelas, air suci dari sumur desa, seikat bunga setaman, melati, kenanga, dan kantil, yang kumpulkan sendiri dari kebun warga sebuah lilin kecil dan surat tulisan tangan, yang telah kuperbaiki berulang kali selama 3 minggu terakhir. Bu Marto melihatku berjalan perlahan menuju pohon beringin tua di tengah desa. Ia tersenyum. Kamu siap? Aku mengangguk. Tapi jantungku berdebar seperti pertama kali naik ke pelaminan. Hanya bedanya, dulu aku takut terlihat jelek. Sekarang aku takut tidak tulus. Pohon beringin itu besar, akarnya menjalar seperti pelukan raksasa. Di bawahnya selama puluhan tahun,
Ibu Sri selalu duduk memberi nasihat, menyelesaikan konflik warga, dan mendoakan anak-anak desa yang pergi merantau. Tempat ini bukan sekadar tempat teduh, ini adalah saksi bisu dari kebijaksanaan yang tumbuh tanpa suara. Di bawah pohon itu Ibu Sri sudah duduk. Ia tidak sendiri. Beberapa tetua desa, Bu Marto, Pak Sastro, dan Dimas duduk di sekelilingnya. Tapi mereka tidak bicara. Mereka hanya menunggu. Seperti menunggu hujan pertama di musim kemarau. Aku berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lumpur, tapi karena beban dosa yang akhirnya siap kuhadapi. Saat aku sampai, aku tidak langsung bicara. Aku berlutut, lalu merangkak perlahan mendekat, seperti tradisi sungkeman yang dulu kulakukan pada orang tua saat lebaran. Tapi kali ini, dilakukan dengan hati yang benar-benar hancur. Aku letakkan bingkisan daun pisang di depan Ibu Sri. Lalu, dengan tangan gemetar, aku ambil segelas air suci. Bu Sri, suaraku pecah. Saya datang ke sini bukan sebagai istri Dimas, bukan sebagai putri pengusaha, tapi sebagai Kirana yang telah jatuh dan ingin belajar berdiri kembali dari lumpur yang ia ciptakan sendiri. Aku menarik napas. Air mata sudah mengalir, tapi aku tidak mengusapnya. Di hari pernikahan saya melihat ibu datang dengan pakaian sederhana. Saya bersemil. Saya merasa ibu akan merusak citra saya. Saya pikir dunia akan menganggap saya menikah di bawah standar. Saya pikir saya harus menjaga kelas saya. Aku menunduk. Tapi saya salah. Sangat salah. Karena kelas bukan dari baju, bukan dari uang, bukan dari gelar. Kelas itu dari hati. Dan di hari itu, satu-satunya orang yang benar-benar berkelas adalah Ibu Sri. Sementara saya, Fumaimiro hanyalah perempuan yang buta oleh gengsi. Aku ambil lilin, menyalakannya. Lilin ini simbol cahaya yang ibu bawa ke hidup banyak orang, termasuk keluarga saya. Saya baru tahu bahwa ibu pernah menyelamatkan perusahaan ayah saya. Dan saya menghina penyelamat keluarga saya sendiri. Aku menyerahkan surat itu dengan kedua tangan. Saya tidak punya hak meminta maaf. Tidak ada kata yang bisa menghapus apa yang saya lakukan. Tapi saya ingin ibu tahu, saya menyesal. Bukan karena viral. Bukan karena dihujat. Tapi karena saya menyakiti hati seorang ibu yang datang dengan cinta. Aku menangis lebih keras. Saya mengusapkan kotoran ke wajah ibu. Saya menolak sentuhan restu ibu. Saya membuat ibu menangis di hari bahagia anak ibu. Saya tidak pantas menjadi menantu ibu. Tidak pantas. Tapi jika ibu berkenan, saya ingin belajar. Saya ingin menjadi anak yang bisa ibu doakan. Saya ingin menjadi perempuan yang ibu tidak perlu malu memanggil anak. Aku turun lebih rendah, dahi menyentuh tanah. Saya mohon, maafkan saya. Dari dasar hati yang paling dalam, Henning. Tidak. Ada suara, hanya desir angin, gemerisik daun, dan isakanku yang terputus-putus. Lalu, aku merasakan tangan yang lembut menyentuh pundakku. Aku mengangkat kepala. Ibu Sri berdiri. Ia mengulurkan tangan. Bangun, nak. Aku berdiri. Masih menangis. Ia tidak langsung memelukku. Ia menatap mataku. Dalam. Seperti menembus jiwa. Kamu tahu, mengapa aku memilih hidup sederhana? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Karena aku ingin merasakan apa yang dirasakan orang kecil. Aku ingin tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya takut tidak bisa. Bayar obat, bagaimana rasanya dihina karena bajunya lusuh. Dan aku tahu, orang akan menghakimi. Tapi aku juga tahu, hanya dengan merendahkan diri, aku bisa benar-benar membantu. Ia menghela napas. Kamu menghina aku bukan karena jahat, tapi karena kamu takut. Takut terlihat rendah, takut kehilangan status. Takut dianggap bukan siapa-siapa. Aku mengerti, karena dunia yang kamu tinggali mengajarkan itu. Aku menangis. Lebih keras, lalu Ibu Sri membuka pelukannya. Maafku bukan karena kamu salah, tapi karena aku ingin kamu menemukan cahaya, seperti yang pernah aku temukan. Aku maafkan kamu, Kirana. Bukan sekali, tapi setiap hari. Karena maaf sejati bukan peristiwa.
Ia adalah pilihan yang terus diulang. Ia memelukku. Pelukan pertama dari seorang ibu mertua yang dulu kuhina dengan kotoran. Tapi kini, pelukannya membersihkan semua noda di hatiku. Warga mulai menangis. Beberapa mengusap air mata. Anak-anak memandang dengan mata lebar, seolah-olah menyaksikan keajaiban. Dimas mendekat. Ia tidak bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk, seperti mengatakan, "Kamu sudah sampai di tujuan pertama." Malam itu aku duduk lagi di bawah pohon beringin. Ibu Sri duduk di sampingku. "Hidupmu tidak akan mudah dari sini," katanya. "Orang di kota akan bilang kamu pura-pura. Mereka akan bilang kamu cari simpati. Tapi kamu harus tetap jalan. Karena kebaikan sejati tidak butuh pengakuan." Aku mengangguk. Saya tidak akan kembali untuk dipuji. Saya kembali untuk membangun. Klinik, sekolah, program kesehatan. Dan saya akan ajak orang-orang kota melihat dengan mata mereka sendiri. Ia tersenyum. "Kamu sudah mulai." Aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seperti tangan-tangan kecil yang menyinari kegelapan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa ringan. Bukan karena dosaku hilang, tapi karena aku akhirnya memaafkan diriku sendiri. Karena aku tahu, tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada manusia yang mau belajar. Dan aku bersumpah, mulai hari ini, aku bukan lagi pengantin yang sombong. Aku adalah perempuan yang sedang belajar menjadi baik. Satu langkah kecil, satu permohonan maaf, satu pelukan tulus pada satu waktu. 3 tahun telah berlalu sejak hari aku berlutut di bawah pohon beringin, memohon maaf dengan air mata yang tulus. 3 tahun bukan waktu yang singkat, tapi bagi hati yang sedang belajar, rasanya seperti satu tarikan napas panjang dari kegelapan menuju cahaya. Hari ini, aku berdiri lagi di Balai Desa Sumbermulyo. Tapi bukan sebagai pengantin mewah, bukan sebagai perempuan yang datang dengan helikopter dan gaun kristal. Aku berdiri sebagai penanggung jawab Klinik Cahaya Sumbermulyo, tempat yang lahir dari rasa malu, penyesalan, dan tekad untuk menebus. Langit pagi ini biru cerah. Angin membawa aroma bunga Kamboja dan nasi hangat dari dapur umum yang sedang menyiapkan makanan untuk tamu. Di depan balai terbentang spanduk sederhana. Peresmian Klinik Cahaya Sumbermulyo dibangun oleh tangan, dihidupi oleh hati. Warga berkumpul, anak-anak berpakaian rapi, ibu-ibu membawa baki berisi kue tradisional. Dan di tengah mereka semua berdiri Ibu Sri, mengenakan kebaya batik biru tua, rambutnya dijepit rapi, wajahnya berseri. Di sampingnya, Dimas masih tenang, masih bijak, tapi kini dengan senyum yang lebih sering muncul. Dan di sebelahku, ayahku Pak Hartono, yang kini lebih sering datang ke desa daripada ke kantornya di Jakarta. Aku naik ke panggung kecil, mikrofon terasa familiar, tapi kali ini, aku tidak gugup, aku tidak takut, karena aku tahu, aku bukan bicara untuk memperbaiki citra, aku bicara untuk mengingat. Terima kasih sudah datang, kataku, suaraku tegas, jernih. 3 tahun lalu, saya datang ke desa ini bukan untuk belajar. Saya datang untuk melarikan diri dari skandal. Tapi Tuhan punya cara lain. Ia membuat saya jatuh, sangat dalam, hingga akhirnya saya bisa melihat dunia dengan mata yang benar-benar terbuka. Warga diam, mendengarkan. Saya dulu mengira, kemuliaan itu lahir dari emas, dari gelar, dari nama besar. Saya kira, harga diri ditentukan oleh seberapa tinggi hakim memandangmu. Tapi saya salah, sangat salah. Aku menoleh ke arah Ibu Sri. Saya baru tahu bahwa kemuliaan sejati justru lahir dari kesederhanaan, dari tangan yang rela kotor demi membantu, dari hati yang tetap tenang meski dihina, dan dari seorang ibu yang datang ke pernikahanku dengan cinta, tapi dibalas dengan kotoran. Beberapa warga menoleh, seolah mengingat hari itu, tapi tidak ada yang menyalahkan, hanya ada penghormatan. Tapi hari ini, saya tidak ingin bicara tentang kesalahan saya. Saya ingin bicara tentang kebangkitan. Karena dari kejatuhan itu,
lahir, sesuatu yang jauh lebih berharga, keinginan untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Aku menunjuk ke arah klinik yang baru saja diresmikan. Bangunan 2 lantai dari bata merah, atap sirap, dengan taman kecil dan ruang tunggu yang luas. Di dalamnya, ruang bersalin steril, laboratorium sederhana, ruang vaksinasi, dan tempat penampungan. Air bersih. Semua dibangun dari uangku, tapi dijalankan oleh warga, dikelola oleh tim medis relawan, dan didukung oleh program pendidikan gizi yang kujalankan bersama Ibu Sri. Klinik ini bukan milik saya. Ia milik Sumber Mulyo. Ia milik 3 desa yang kini bisa melahirkan dengan aman, yang bisa berobat tanpa takut tidak punya uang. Tapi yang paling penting, ia adalah simbol bahwa perubahan dimulai dari rasa malu yang tulus dan diwujudkan oleh tindakan yang konsisten. Aku menarik napas. Saya dulu disebut pengantin sombong. Tapi hari ini saya ingin disebut pengantin yang belajar menjadi manusia. Warga bertepuk tangan. Kali ini bukan sekadar formalitas. Tepuk tangan itu hangat, tulus, seperti pelukan kolektif. Setelah acara, aku duduk di bawah pohon beringin, tempat yang kini menjadi simbol transformasi hidupku. Ibu Sri duduk di sampingku, mengaduk teh jahe dalam cangkir tanah liat. "Kamu sudah jauh, Nak," katanya pelan. Aku mengangguk. Tapi jalan masih panjang. Tidak perlu jauh, cukup terus jalan. Karena yang penting bukan seberapa jauh, tapi seberapa tulus. Aku tersenyum. Saya akan bawa klinik ini ke desa-desa lain. Saya akan ajak anak-anak kota datang, melihat, dan belajar. Karena saya ingin mereka tahu, kemewahan bukan hak. Ia adalah tanggung jawab. Ibu Sri menepuk tanganku. "Kamu sudah bukan menantuku lagi." Aku menatapnya, bingung. Ia tersenyum. "Kamu sudah seperti anakku sendiri." Air mataku jatuh. Tapi kali ini, bukan karena penyesalan, tapi karena rasa memiliki yang sebenarnya. Malam itu, aku duduk bersama Dimas di teras rumah kecil kami, rumah sederhana yang kami bangun di pinggir sawah. Kami tidak kaya dalam arti materi, tapi kami kaya dalam arti yang lebih dalam, damai, saling menghargai, dan punya tujuan yang sama. "Kamu bahagia?" tanyanya. Tiba-tiba, aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seperti dulu. Tapi kali ini, aku tidak melihatnya sebagai hiasan. Aku melihatnya sebagai janji. Dulu, saya pikir bahagia adalah ketika semua orang mengagumi saya, jawabku. Sekarang saya tahu, bahagia adalah ketika saya bisa membuat satu orang tersenyum tanpa harus dikenal. Dimas menggenggam tanganku. "Kamu sudah berubah, tapi kamu tetap cantik." Aku tertawa. "Kali ini, aku percaya kamu." Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta untuk pertemuan dengan para pengusaha muda. Acara bertema Social Impact dari Hati, bukan dari gengsi. Aku tampil tanpa gaun mewah. Aku memakai blus katun dan celana panjang sederhana. Tapi saat aku naik ke panggung, ruangan hening. "Nama saya Kirana," kataku. Dulu saya dikenal Naidam sebagai pengantin yang melempar kotoran ke mertua. Tapi hari ini, saya ingin dikenal sebagai perempuan yang belajar arti kerendahan hati. Aku bercerita tentang Sumber Mulyo, tentang Ibu Sri, tentang klinik, tentang bagaimana aku jatuh dan bangkit dari lumpur yang kubuat sendiri. Di akhir sesi, seorang perempuan muda mengangkat tangan. "Apakah kamu menyesal?" Aku tersenyum. Saya menyesal pada tindakan saya, tapi saya bersyukur pada jatuhnya saya. Karena jika saya tidak jatuh, saya tidak akan pernah tahu rasanya bangkit sebagai manusia yang lebih baik. Aku kembali ke desa seminggu kemudian. Saat aku tiba, anak-anak berlarian menyambut. "Tante Kirana pulang," teriak mereka. Ibu Sri berdiri di depan rumahnya, tersenyum. "Kamu sudah punya tempat di sini, Nak, di hati kami, dan di tanah ini." Aku mengangguk. Aku tahu. Aku bukan lagi pengantin emas. Aku bukan lagi putri pengusaha. Aku bukan lagi simbol kemewahan. Aku adalah Kirana yang lahir kembali. Di bawah pohon beringin, di tengah sawah, di dalam pelukan seorang ibu yang pernah kuhina,
tapi kini menjadi cahaya hidupku. Dan di bawah langit Jawa yang teduh, aku bersumpah, selama aku bernapas, aku akan hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk memastikan tidak ada lagi manusia yang dihina karena penampilannya. Karena kemuliaan sejati bukan lahir dari emas, tapi dari hati yang mampu menghormati sesama, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa gengsi.